Kemarin ya kita baru membahas tentang pintu membuka tentang rahasia Al-Fatihah. Sekarang pada intinya apa rahasia dari surat Al-Fatihah itu sendiri? Itu sebenarnya sudah dimengerti oleh para leluhur kita bahwa kenapa setiap sholat itu kalimat ayat-ayat Al-Fatihah itu sering dibaca berulang-ulang di setiap kita pas lagi sholat itu. Dan kuncinya ada di ayat yang bunyinya sirotol mustaqim atau ihdina sirotol mustaqim, tunjukkanlah jalan. Jadi mana kita itu akan ditunjukkanlah jalan. Jadi setiap inti dari surat Al-Fatihah ini para leluhur kita itu sudah mengerti tentang hakikatnya, sehingga menggambarkan tentang kontribusi ke swarga itu sebagaimana di Quran itu juga dijelaskan bahwa orang tidak akan langsung bisa ke surga kalau tidak melalui neraka dulu. Emang distribusinya itu seperti itu, peran malaikat Mikael ya. Jadi disitulah kita mencerna supaya kemudahan kita, sehingga Allah itu selalu berperan oleh kehidupan dan aktivitas kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kalau Allah itu masuk menjadi andil di dalam setiap kegiatan umatnya, endingnya kita akan mendapatkan sesuatu yang bersifat surprise dari Pangeran. Maka leluhur menggambarkan sirotol mustaqim itu rambut dibelah pitu. Nah, kenapa? Karena leluhur tahu bahwa inti dari hakikat hidup menuju surga itu ya ada tujuh tuah atau tujuh amalan sakral yang di dalam surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dan golongan orang-orang yang mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan kemudahan itu ada 4 macam, yaitu golongan nabi, golongannya shodiqin, golongannya syuhada, juga golongannya orang-orang yang sholihin. Sholihin itu soleh ataupun soleha. Soleha ataupun soleh itu orang yang gak suka neko. Nah, dari sinilah kita akan menemukan sebuah hakikat di mana Allah itu terlibat langsung, sehingga apapun kesulitan kita selalu ada jalan. Kenapa? Karena Allah bersamamu. Allah di mata di napasmu. Ketika kita lagi tidur, mata kita tidur, telinga kita tidur, organ tubuh kita tidur. Siapa yang tidak pernah tidur? Napas kita lah, itulah pinjaman dari Allah. Nah, dari situlah kenapa ada 7 rambut dibelah 7, rambut dibelah itu menggambarkan tentang 7 ayat ya, menggambarkan 7 ayat, 7 tawab, 7 sa'i, dan 7 ketik batu ketika kita melempar jumroh. Itulah semua yang ada dalam diri kita ya, ada 7 itu, termasuk 7 nafsu, yang dimana kita harus mempunyai kualitas kontrol dengan baik, yang dimana kita harus bisa memahami dengan logika, dimana kita harus bisa memahami segala sesuatu itu dengan hati yang jernih, tidak dengan rasa kemerungsung. Itulah kenapa kebanyakan leluhur kita itu nyampe. Bahkan di antara sekian banyak orang yang benar-benar mengerti bahwa ketika dalam hidupnya itu selalu menjadikan pangeran ini sebagai sandaran hidup, maka apapun keadaannya, entah itu pada dikasih Allah itu dengan keadaan yang sulit ataupun mudah, adanya cuma bersyukur, doa,
bersyukur dan doa juga terus bersyukur. Nah, inilah kontribusi dari hikmah surat Al-Fatihah itu adalah merupakan kontribusi kita menuju ke swargane Allah. Ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim. Nah inilah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Maka kabulkanlah. Dan dari sini Allah bersama kita. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit. Sedangkan apa yang dialami setiap umatnya, sesulit apapun, itu karena kadangkala Allah kan gitu. Wah, aku ingin ngasih sesuatu ke umat yang ini, coba tak kasih ujian dulu. Maka Allah itu ngasih mandat ya kepada karubiyin yang berdasarkan dari catatan-catatan dari perhatian. Nah itulah dari ketika Allah itu ikut ngambil andil di setiap bagian-bagian aktivitas umat, maka umatnya akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya tak terduga. Ketika malahnya berdoa, oh moga aja bisa dikasih kemudian Allah ridho, mendapatkan rezeki berlimpah, mendapatkan keselamatan. Tapi di saat Allah itu ngambil andil bagian dari situ dalam hidup umat itu, maka yang didapat itu bahkan jauh di atas dari apa yang dia bayangkan, apa yang dia doakan. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah itu benar-benar nyata itu ya di situ. Dan itulah kita menemukan sebuah hakikat. Karena apa? Distribusi untuk menuju ke surga itu harus melalui neraka dulu. Itulah kenapa kita harus selamat. Ya itulah 7 kunci dari surat Al-Fatihah itu di sini. Termasuk sabda dharma kita terhadap sesama orang tua, sahabat, teman, sesama agama, kepada pendahulu kita dalam jalan tawasul, juga kepada Allah, kepada Tuhan kita. Saling menghargai, menghormati, menghargai. Lakum dinukum bali ya din. Nah, dari sinilah Allah itu tampil, dari sinilah Allah itu terlibat, dan dari sinilah kita semua akan mendapatkan banyak hal dari kuasa Allah yang benar-benar nyata. Dan dari sinilah kita akan tahu bahwa Allah memang ada, walaupun tak terlihat, walaupun kita tidak bisa membayangkan seperti apa Allah, tapi kita bila merasakan. Karena